gaming akan bisa membawa mereka ke match point. Alright, kita bakal ngeliat gimana game kedua akan berjalan. Mengingat 1 poin yang sudah didapatkan oleh Ixion Esports menjadi poin yang membuat mental mereka harusnya sekarang masih dalam kondisi yang sangat baik. Tapi Arkisena, riset seperti apa yang mereka sudah persiapkan untuk menyambut game yang kedua. So, menurut kalian apakah Arkisena bisa menyamakan keadaan atau Ixion Esports yang akan mendapatkan match point? Dan kita akan segera menjadi saksi The Land of Down. Match kedua, game kedua, Arkisena versus Ixion Esports. Enjoy the game. Let's go! Oke, welcome untuk melihat bagaimana farming pattern yang akan semakin dipermudah lagi dengan hadirnya pula Selena dan Baxia. Karena kan Shield Unity, Lihat tuh. Shield of Spirit itu kan ya bakal ke refresh terus-terusan kan kalau emang kena target kan. Iya, itu yang aku suka banget dari combo Baxia Selena ya. Karena ngebantu banget jungle-nya, bahkan ada perbedaan sekitar 3 detik tadi untuk kedua belah jungler. Dan bahkan sekarang udah invade juga dilakukan. Lava Golem yang dituju dengan mengaktifkan Baxia Unity. Membuka satu fist break untuk bisa escape timing yang tepat. Dan lagi-lagi ini non-stop pressure bahkan sebelum menit yang pertama. Ini harus sih, RRQ dengan draft kayak gini mereka harus bermain agresif. Kalau enggak ya bakal susah banget. Apalagi Selena dalam keadaan under, powernya menurun gitu loh untuk ngasih pressure kan. Jadi ya ini yang memang harus dilakukan sama Arkisena. Mereka bermain dengan cukup agresif. Dan terlihat dengan Rexona membawakan satu buah season hunter. Itu dia yang akan ngebuat farming dari Joy-nya Reviewers akan semakin cepat dan lebih mudah lagi. Yap, tapi so far kalau kita lihat level 4 lebih dahulu dipegang oleh Clavis loh. Berarti farming patternnya nggak keganggu. Karena tadi ada gagal invade. Jadi agak delay, ada sedikit interval waktu yang berbeda kan. Oke, karena memang tadi juga dari Ricky Wars-nya ke arah jungle-nya dulu ya. Ke arah jungle dari Clavis ya. Saya Ricky Wars tadi kan ngintip ya ke depan Orange Bomb itu. Iya. Tapi nggak dapat kan, langsung diusir karena Iko-nya langsung join untuk ngusir mundur pemain-pemain dari RQ. Dan so far early game yang terbilang masih cukup seimbang juga. Gold lane memang masih belum menjadi terlalu prioritas utama untuk bisa digeng ya. Semenjak kita ngeliat gameplay akhir-akhir ini semuanya ke XP. Untuk bisa mematikan bagaimana setup nanti di kontes objektif. Betul. Tapi kita lihat untuk turtle yang pertama. Apakah Arkisena dengan draft yang bisa dibilang mereka bisa bermain dengan sangat agresif. Tapi di sisi lain nih, kalau Badang dan juga Gatot Kaca menyentuh level 4 itu bakal cukup beresiko juga untuk mereka memegang terlalu lama gitu ya. Terkena efek stun ya, bisa roll yang langsung di follow up begitu cepat. Clavis tadi terakhir dikejar dengan flicker yang dibuka. First blood didapatkan oleh Rexona. Take over yang begitu manis dari Arkisena. Turtle pertama bahkan double kill untuk Rexona. Menjadi bumbu awal yang sedap untuk RRQ. Manis banget ya pastinya. Dan yang hilang Clavis loh di waktu kontes Turtle. Itu menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk RRQ. Sehingga kali ini 1300 gold yang sedang coba untuk dikuasain. Dan kombinasi Shield Unity X Abyssal Arrow. Ini bakal menjadi satu buah masalah yang cukup besar dari Ixion Esports. Apalagi mereka juga sekarang udah lumayan terbilang cukup lost vision ya. Hanya mengandalkan mungkin Jeng Miner untuk nge-spam ke arah Astral Sphere-nya, Astral Meteor-nya juga. Dan penjagaan sudah mulai dilakukan menuju ke arah purple buff dari Clavis. Jangan sampai Clavisnya juga dalam keadaan tertinggal. So far kalau kita lihat dari segi leveling, ya Ricky Wars mereka udah mendapatkan 2 assist. Ngeboost banget dari segi EXP-nya, walaupun Clavis ini masih terbilang cukup bisa mengejar. Ya, ini kalau kita bahas lagi untuk tataran pertama agak sedikit bad luck sih. Karena tadi udah ada puncture yang dipersiapkan, tapi sebelum animasi Lancelot-nya muncul dengan puncture terkena efek stun. Itu yang ngebuat harus antisipasi lagi pasti dari Ixion Esports karena sekarang udah mulai tertinggal. Dan Arkisena berhasil untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan gold plating di bagian atas yang udah setengah menghilang juga. Dan semua diambil untuk Ricky Wars, bahkan sekarang udah level 7 untuk Ricky Wars-nya. Yap, Uzi ini low banget HP-nya. Enak banget pastinya Chico untuk ngasih poke damage ya ke arah hero-hero frontline kayak Uzi. Tapi karena Uzi-nya juga harus terpaksa untuk melakukan recall lagi. Fokus dari Ixion Esports sekarang masih coba untuk menjaga pattern farming dari Clavis ya. Karena memang mungkin masih belum waktunya untuk fight, tapi Wah, diambil ya Retributions, dikeluarkan. beda 2 level. Ini cukup beresiko karena Turtle yang kedua akan 15 detik lagi hadir di Land of Down. Sementara setup dari Arkisena bakal semakin kuat lagi gitu ya. Mereka meskipun sedikit demi sedikit, tapi lagi-lagi stabil nih. Kondisi gap goldnya semakin meningkat juga. Abyssal Row yang lagi-lagi menjadi teror untuk Ixion Esports. Harus mereka antisipasi 5 member RRQ bersiap di area Turtle. Yap, sudah mulai berputar-putar Shane ya, melakukan patroli untuk mengusir dan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari Ixion Esports dan Free Turtle. Bisa disecured oleh Ricky Wars tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Uzi hanya bisa memantau dari kejauhan
Karena ya untuk kali ini ya Ixon Esports dalam keadaan yang tertinggal, mereka lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang pasti ya, yaitu adalah main di tempat yang lebih aman. Farming aja di tempat mereka sendiri. Masalahnya kondisi sekarang Retributions itu aktif dari Ricky Wars, karena tadi dia nge-triggernya pada saat di turtle kan. Dicolong. Ini yang ngebuat Clavis kehilangan momentum untuk bisa kontes ke arah purple buff-nya. Lagi-lagi di bagian tengah, coba untuk memaksimalkan potensial yang ada di menit kelima, karena perbedaan level ini bakal sangat berpengaruh sekali nih dari seorang Clavis, Abyssal Arrow yang lagi-lagi terus di follow up dengan banyaknya efek sisi. Itu banyak banget efek knock up yang dikeluarkan ngebuat nggak sempat EOG bahkan. Earthshatter ya kan, diangkat lagi, kena onward, kena arrow, kena trap. Dan akhirnya ngebuat dari Uzi pun nggak bisa bertahan even dengan dari Revitalize ya yang udah dibuka. Sekarang yang jadi bahaya adalah Chico-nya sangat aman. Dan udah punya Sky Piercers. Wah, ini bakal cukup beresiko. Astral Eco, tapi lihat di bagian belakang Ricky Wars. Targetin ke Jeng Miner berhasil didapatkan target yang dia tuju, Clavis. Nggak tinggal diam, mencoba untuk membahaskan keadaan. Tapi Ricky Wars terlalu licin untuk bisa ditangkap oleh Eco. Wah ini susah sih, terlalu scaling juga dari Ixon Esports. Mereka harus bisa dapetin item priority ya. Dari ZYY dan juga Clavis. Tapi ya dalam keadaan kayak gini ya farmingnya juga terbatas banget. Semuanya pasti akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk Clavis. Karena Clavis, dia udah disambut sama Baxiasi Unity dari bagian belakang. Itu yang ngebuat Puncture dan juga Phantom Execution nggak bisa dikeluarkan dengan mudah. Dan sekarang jadi suatu hal yang sangat merugikan untuk Ixon Esports karena sedikit demi sedikit penguasaan map selalu dikuasai oleh Araki Sena. Yes, dan ini goldnya juga akan semakin lebih mengerikan lagi ya. 4.000 di menit yang ke-5 bahkan. Dan bahkan melihat dari bagaimana pressure dari Rexlona, angle-angle yang diambil juga cukup mengerikan. Dia nggak segan-segan loh dari samping. Iya. Apalagi dalam keadaan unggul kan. Semakin leluasa lagi untuk menebar trap-trap dan juga arrow-arrow. Iya, masalahnya kalau kita bahas untuk by hero aja, Edith sendiri bisa ngasih efek sisi kurang lebih 3-4 detik kan. Belum di follow up sama yang lain kayak sekarang dengan Onward Earthshatter yang dikeluarkan follow up karena Clavis. Masih The Phantom Executions, EOG-nya gagal, satu member hilang. ZYY targeting kedua, dua member yang dilenyapkan, tapi lihat Fistcrack yang gak ada follow up. Justru malah masuk ke dalam jurang kematian. Eco down menyisakan 2 member dari Ixon Esports. Waduh, ini kayaknya udah mulai ke absen satu ya. Ditabrak lagi. Lagi-lagi Abyssal Arrow Rexlona. Killing spree dapatkan Astral Eco yang lagi dibuka. Memang Rexlona setelah terakhir hampir saja poin chapter didapatkan, tapi masih selamat sejauh ini untuk semua member Araki Sena. Iya, flicker ya. Dan juga itu dia combo yang begitu mengesalkan dengan adanya Shield Unity. Ditambah lagi dengan Abyssal Arrow. Banyaknya sisi power yang dikeluarkan oleh Araki Sena ngebuat dari Ixon Esports tidak berkutik nih. Sepanjang 7 menit pertama, 9-0 dan 1v1. Wow, damage begitu masif dari Electrifying Beats. 3 level bedanya. Ini nggak mudah buat Ixon Esports sih. Mereka udah dipegang dari segala kondisi. Dan nggak ada yang aman gitu untuk mereka ngejar item yang mereka butuhkan. Ini bakal harus butuh waktu lagi pastinya. Tapi strategi seperti apa yang akan mereka persiapkan kalau kita lihat sekarang lagi-lagi pressure non-stop diberikan. Bahkan Abyssal Arrow hampir saja konyek, Fist Break yang dibuka masih bisa ditahan sepertinya oleh Shen. Alright, 3 outer turret yang udah nggak ada untuk kali ini. Hanya bisa memberikan poke damage juga dari arah kejauhan untuk Jeng Miner saat ini. Alright. Dan Ixon Esports. Oh, tertangkap Fist Break. Tapi lihat follow up-nya. Dengan satu zaman force yang diaktifkan. Masih cukup aman. Gohan still survive. EOG bahkan dibuka nggak connect. Tapi Gohan wallet hit. Benar-benar dikejar oleh Eco, belum berhasil menghilang nyawa. Dan itu dia, tapi pertukaran sepertinya ada dari kedua Black Laner di lini belakang yang dituju dengan Ricky Wars yang bernyanyi double untuk Ricky Wars yang langsung membuat Ixon Esports terpaksa disengage kembali. Ini terlalu overcommit sih menuju ke arah Gohan ya. Tapi akhirnya ada satu poin kill yang pecah juga. Tapi in the end, ini rugi banget buat Ixon Esports. Ricky Wars-nya farming lagi, panen lagi dari segi poin kill yang bisa dia tabung. Tadi double kill langsung bisa menjadi sebuah balasan dan begitu keji. Dan kita akan mengintip sedikit dari replaynya. Bermula, memang Gohan yang dikejar semuanya loh. Avatar Guardian, Fist Break tadi, Fist Crack-nya juga, bahkan Iko-nya jauh banget. Tapi itu Gohan, maksudnya bukan hero yang ya menjadi damage dealer tumbuhan kan. Iya, tapi EXP laner aja gitu. masalahnya emang Edith tuh hero kiting kan. Karena ketika dia aktifin primal ride-nya, dia bakal dapatin healing effect juga kan dari basic attack-nya. Dan juga dapat shield, itu yang jadi PR banget.
Tapi kayaknya tujuannya emang buat mecahin telurnya poin kill pertama dulu. Minimal deh. ya. Tapi ujungnya rugi juga. Emang iya. Karena akhirnya resource-nya habis, ya ini Ricky Orsa bakal jadi ancaman yang berarti lagi. Sekarang lihat menit 9 udah 10.000. Oh no. Ini adalah satu riset yang memang bagus banget juga dilakukan sama RRQ Sena. Yeah. Mereka nggak ngasih nafas sama sekali. Di waktu yang bertepatan juga sekarang Lordnya udah mulai masuk di area top lane dari RRQ Sena. Defensif seperti apa yang akan bisa ditunjukkan oleh Ixon Esports. Karena ini pressure-nya gak berhenti-berhenti loh. Iya. Melihat Abyssal Arrow, minimal kan dia harus mundur. Kena trap-nya lagi. Betul. Tapi masalahnya juga selain Lord yang memang masih tertahan ya. Ini Holy Defense itu udah nggak ada dan lihat gimana damage dari jangkauan yang cukup jauh ya. Berulang kali Dead Sonata dari Chico juga terus-menerus membuat semua member nggak merasa nyaman. Holy Defense kedua ke-trigger dan bahkan semua turret dari base-nya Ixon Esports sudah nggak ada Holy Defense ya di menit yang ke-10 ini. Lord masih cukup sustain, bahkan di atas itu wave minionnya yang super tuh ditumpuk loh. Iya, ini penumpukan ya. Dan akhirnya ngebuat ternyata masih belum triline push secara maksimal ya. Bawahnya agak sedikit terlambat dan seperti apa nantinya defensif dari Ixon. Masalahnya conceal play kali ini diinisiasikan dengan Earthshatter. Flicker dibuka, satu member hilang yaitu Iko. Base turret dihancurkan, AOG untuk defensif. Tapi sepertinya akan menjadi one straight push. Karena RRQ Sena dengan full power. Mereka langsung menuju ke bagian base dan 1-1 untuk RRQ Sena di game yang kedua. Wow, ternyata balasan yang dilakukan begitu kejamnya. Game cepat ditunjukkan RRQ Sena. Mereka menolak untuk kehilangan poin kembali. Permainan agresif sedari awal, objektif yang dikuasai. Kombinasi sisi yang diharapkan juga dieksekusi dengan begitu manisnya. Sebuah tamparan kembali terjadi untuk saling